Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ramadhani Akmal dengan NIM H54012210056. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ARMA, ARMA, ARIMA. Berikut pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu terkait 5W1H dari ARMA, ARIMA, dan ARMA, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ARMA, ARMA, ARIMA, lalu siapa saja yang menggunakannya, kapan ARMA, ARMA, ARIMA digunakan, lalu juga di mana ARMA, ARMA, ARIMA diterapkan, mengapa penting untuk menggunakannya, lalu bagaimana cara menggunakan ARMA, ARMA, ARIMA. Next. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ARMA, ARMA, ARIMA? Nah, R itu atau autoregresif ya adalah model yang menggunakan nilai masa lalu dari variabel yang sama untuk memprediksi nilai saat ini. Kurang lebih contohnya kita yang saat ini dipengaruhi oleh kita yang dulu. Lalu ada MA atau moving average yang mana model ini menggunakan kesalahan prediksi dari masa lalu untuk memperbaiki prediksi saat ini. Lalu ada ARMA atau Auto-Regressive Moving Average yang mana ini gabungan dari model R dan MA untuk menangani autokorelasi pada data yang stasioner. Lalu terakhir ada ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average. Ini versi ARMA juga tapi bisa menangani data yang tidak stasioner yaitu dengan melakukan diferensiasi. Yang mana I-nya itu adalah integrated. Next, siapa saja yang menggunakan ARMA, ARMA, ARIMA? Nah, biasanya digunakan oleh pakar ekonomi dan analis keuangan. Contohnya untuk peramalan nilai tukar, inflasi, dan juga indeks saham. Lalu bisa juga digunakan oleh peneliti statistik dan akademisi untuk analisis data time series dalam berbagai bidang. Bisa juga digunakan oleh perusahaan dan pemerintah dalam membuat keputusan berdasarkan tren data historis. Nah, kapan ARMA, ARMA, ARIMA digunakan? Nah, untuk R sendiri digunakan ketika data menunjukkan pola autokorelasi jangka panjang. Nah, untuk MA digunakan jika terdapat pola kesalahan atau error yang berulang pada data. Untuk ARMA digunakan jika data stasioner namun menunjukkan pola R dan MA. Nah, untuk ARIMA digunakan jika data tersebut tidak stasioner dan perlu diferensiasi untuk membuatnya stasioner sebelum diterapkannya ARMA. Jadi untuk R itu autoregresif, nantinya ACF-nya itu akan terjadi dying down yang mana datanya itu terus menurun. Lalu untuk PACF-nya akan ada cut off. Nah, untuk MA, untuk MA, dia akan ACF-nya akan terjadi cut off, tetapi untuk PACF-nya akan terjadi dying down. Nah, untuk ARMA, gabungan antara keduanya, yang pastinya ACF dan PACF-nya akan terjadi sama-sama dying down. Pair, di mana biasanya ARMA, ARMA, ARIMA diterapkan. Nah, ARMA, ARMA, ARIMA ini bisa diterapkan di bidang keuangan, yaitu untuk memprediksi harga saham, lalu juga nilai tukar, mata uang, dan inflasi. Lalu juga di bidang ekonomi juga bisa, yaitu untuk analisis pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan produksi. Bisa juga digunakan di bidang bisnis untuk peramalan permintaan produk dan perencanaan stok. Lalu juga bisa digunakan di bidang seperti meteorologi, yang mana untuk prediksi cuaca dan perubahan iklim berdasarkan data historis, dan dapat digunakan di bidang lainnya. Why, mengapa ARMA, ARMA, ARIMA penting untuk digunakan? Yang pertama yaitu untuk mengatasi autokorelasi. Nah, dalam data time series agar model estimasi nantinya lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan reliabilitas prediksi yaitu dengan menggunakan informasi dari pola historis data. Yang ketiga, digunakan untuk forecasting yang lebih baik, terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Nextnya, how? Bagaimana kita menggunakan
AR, ARMA, ARIMA ini. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi stasionaritas datanya dengan melihat pola data dan menggunakan parallelogram seperti ACF dan PACF tadi. Lalu juga pilih model yang sesuai berdasarkan pola data ARMA, ARMA, atau ARIMA. Di sini ada contoh, misalkan ARIMA dalam kurung 203. Nah, R itu 2, I-nya itu atau integrated atau diferensinya itu 0, berarti dia berada di titik level, lalu juga Ma-nya itu 3. Nah, kita bisa membuat pola atau modelnya ARMA itu berarti langsung aja 2,3. Nah, untuk menentukan atau mengetahui peluangnya ada berapa saja untuk mendapatkan model yang sesuai, itu bisa langsung dikali aja. Berarti R itu kan kemungkinannya 0, 1, 2, berarti 3 kan. Untuk Ma itu kemungkinannya 0, 1, 2, 3, berarti 4. Nah, untuk R 3, untuk Ma 4, berarti total kemungkinan yang ada yaitu 12 kemungkinan untuk mendapatkan model yang sesuai. Lalu yang ketiga, evaluasi model dengan melihat adjusted R-square, H-sich, dan SSE. Nah, R-square-nya itu akan lebih baik jika nilainya itu lebih besar. Keterbalikannya dengan R-square, maka H-sich, dan SSE ini justru harus lebih kecil. Terakhir yaitu melakukan peramalan dengan model terbaik yang dipilih dan validasi hasil prediksi. Nah, sekian penjelasan materi terkait ARMA, ARMA, ARIMA. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan demo uji ARIMA menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini sudah ada data di Excel, yaitu data BI Red. Boleh langsung di-copy aja. Yang kita copy hanya BI Red-nya aja ya, langsung. Selanjutnya kita buka Stata, lalu ke data editor. Data BI Red yang sudah kita copy tadi, kita paste di sini. Jangan lupa dengan variable names. Nah, di sini sudah tampil data BI Red-nya tadi. Langkah selanjutnya, kita set di sini dengan mengetik gen T sama dengan underscore N. Nah, tujuannya untuk menampilkan di sini T dari 1 sampai 54. Nah, selanjutnya untuk mengetahui keterangan waktunya, kita klik gen T sama dengan, karena ini datanya bulanan atau monthly, maka dari itu ketik TM, lalu data ini tuh dari tahun 2020. M1 kurung plus T-1. Boleh langsung deh. Oke, di sini sudah ada angka-angka untuk Newton-nya. Nah, selanjutnya kita harus merubahnya dulu. Untuk Newton-nya itu jadi monthly, boleh langsung klik properties, lalu di format, kita klik 3 ini, kita ubah jadi monthly. Oke, nah data yang tampil di sini sudah terlihat data waktunya, yaitu dari 2020 bulan pertama, yaitu bulan Januari, hingga 2024 bulan ke-6. Selanjutnya kita set variabel Newton-nya dengan format set new T tanpa spasi ya, jadi boleh langsung enter. Nah, di sini terlihat bahwa time variabel itu dari tahun 2020 bulan pertama hingga 2024 bulan ke-6. Nah, untuk jaraknya itu per 1 bulan sekali ya, jadi ada Januari, Februari, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membuat plot time series-nya, melihat stasionernya juga melalui non-formal, bisa lewat grafik, bisa lewat statistik. Nah, di sini statistik kita pilih time series, lalu kita klik yang graphs, lalu line plots. Kita create, datanya itu ya variabelnya adalah BI,
BI7 die, save, lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwasannya data ini belum stasioner. Di sini min-nya masih belum konstan. Oke, selanjutnya kita akan menguji secara formal, yaitu menggunakan augmented tiki-polar. Pertama boleh klik statistik, time series, lalu yang tes. Kita menguji dengan augmented tiki-polar. Pilih ini. Variabel jangan lupa dipilih, yaitu BI7 day rate. Lalu langsung klik OK. Nah, di sini sudah tampil di Key-Polar Test for Unit Root-nya, yang mana dapat kita lihat nilai p-value-nya itu masih lebih besar dari 0,05. Dan tes statistiknya juga masih lebih besar ya dengan critical value lainnya. Maka dari itu data ini dikatakan belum stasioner. Data ini belum stasioner pada tingkat level. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan differencing. Nah, untuk melakukan differencing, kita bisa langsung klik aja yang ini. Kita modifikasi. Karena kita ingin melakukan first difference, maka dari itu boleh langsung klik aja di sini sebelum BI7 day rate-nya, yaitu D titik. Nah, boleh langsung kita enter. Nah, bisa kita lihat bahwasannya untuk di tingkat first difference, data ini sudah stasioner, yaitu kita lihat p-value-nya sudah lebih kecil dari 0,05, dan untuk tes statistiknya itu sudah lebih kecil di critical value 5% dan 10%. Selanjutnya, kita akan menentukan model tentatif dari ARIMA-nya. Yang pertama, kita menentukan autocorrelation-nya. Boleh diketik AC titik BI7 die, R. Oke, ini boleh langsung di enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai autocorrelation ini nilai untuk ordo MA atau MA. Nah, dia berada lewat batas di leg 2. Selanjutnya, kita akan menentukan PAC-nya atau partial autocorrelation, yaitu nilai untuk AN-nya, R. Boleh diketik PAC D titik BI7 die. Boleh langsung di enter. Nah, di sini nilai untuk AR-nya, nilai ordo untuk AR-nya itu berada di leg 1. Karena di leg 2 dia sudah masuk ke dalam atau sudah di dalam garis. Maka dari itu ordo maksimum dari AR-nya atau R itu 1. Nah, kita sudah menemukan model tentatif maksimumnya. Ordo maksimum dari ARIMA yaitu R itu 1, atau integratednya melakukan differencing di first difference berarti 1, dan untuk ma-nya itu 2. Kita boleh langsung mencari model tentatif atau model mana yang lebih baik, model terbaik untuk kita lanjutkan peramalan jangka pendek nantinya. Boleh langsung saja ARIMA BI7 DR, ARIMA. Tadi masukkan model tentatifnya. Yang pertama 1, 1, 2. Boleh coba ini dulu. 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya leg 1 dari R itu sudah tepat ya di bawah 0,05 yaitu 0,000. Untuk ma itu di leg 1 dan leg 2-nya masih lebih besar yaitu di 0,679 dan 0,693. Coba kita uji atau mencari nilai dari H-nya dulu. Boleh diketik estate Nah, di sini nilai X-nya itu minus 61,6719. Karena di sini nilai leg 1 dan leg 2-nya masih belum tepat, kita coba cari model tentatif yang lebih baik lainnya.
Karena tadi 112, kita boleh coba 111. 111. Boleh langsung kita enter aja. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nilai P-nya itu sudah lebih kecil ya, di leg 1 0,000. Untuk di leg 2 justru lebih besar ya nilainya. Coba kita ketahui dulu nilai H-nya. Apakah dia bertambah besar atau lebih kecil. Stat IC. Nah, di sini justru nilai H-nya lebih kecil. Tadi minus 61, sekarang minus 63. Betul. Lebih kecil ya. Coba karena di sini di model tentatif 111 itu nilai leg satunya masih lebih besar, kita coba model tentatif lainnya, yaitu 110. Boleh di copy aja. 110 itu artinya kita menghapus leg dari ma-nya. Dan di sini sudah kita lihat, sudah tepat ya untuk leg-nya itu di R 0,000. Dan kita coba lihat nilai H-nya apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini justru nilai H-nya lebih kecil. Maka dari itu dari kedua model sebelumnya, kita dapat menggunakan model ARIMA 110 ini untuk melakukan peramalan jangka pendek. Sebelum kita melanjutkan ke peramalan jangka pendek, kita perlu menambahkan terlebih dahulu wadah untuk melanjutkan melanjutkan estimasi dari observasi kita terlebih dahulu. Boleh diklik statistik, time series, lalu setup and utilize, lalu add observation to time series. Nah, di sini saya akan menambahkan observasi untuk 6 bulan ke depan. Maka dari itu boleh klik 6, lalu klik OK. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan peramalan, kita perlu menginput dulu model tentatif tadi, model tentatif yang lebih baik untuk kita gunakan, yaitu model tentatif 110 ya yang ini. Lalu kita copy, lalu kita input kembali. Nah, selanjutnya kita akan memprediksi nilai dari forecasting ini. Nah, di sini boleh diketik predict forecast untuk BI 7 day, right? Lalu koma Y dynamic. Ini spasi ya, Y spasi dynamic. Lalu ketik TM dalam kurung 2024 tadi ya, 2024 bulan ke-7 cukup kurang. Boleh langsung kita enter. Nah, kita sudah meng-forecast untuk 2024-7. Maka dari itu kita coba lihat data editornya di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya angka-angkanya. Karena forecast tadi setelah kita temukan, maka dari itu kita bisa melihat penyandingan antara dua grafik tadi ya, dua grafik tadi, yaitu forecast dan BID sebelumnya. Kita boleh klik statistik, time series, lalu graphs, lalu line plots. Ini kita create, jadi dengan menggunakan ya variabel yang forecast BI 7 day, accept, lalu langsung klik OK. Oke, dapat kita lihat di sini
Hasil grafiknya yang mana yang biru ini adalah nilai aktualnya dan yang merah ini adalah forecast-nya. Di sini ada lanjutannya perkiraan estimasi forecast 2024 M7 dan seterusnya. Nah, jadi ada dua output ya, sebelah kiri ini persamaannya, dan yang sebelah kanan ini estimasi dari forecast A5 110. Jadi nilai forecasting ini dipilih dari A5 110 atau dari persamaan yang ada di sini. Dan hasilnya adalah ini dalam bentuk visual. Jika nantinya kita menggunakan model A5 yang lain, nantinya mungkin akan ada output yang berbeda dari ini. Sekian demo uji A5 di aplikasi Stata, beserta dengan hasil dari prediksi atau ramalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.